Frederico Krishna, pimpin doa ya. Oke, Pak. Mari teman-teman kita berdoa. Doakan saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas rahmat-Mu. Pagi ini kami berkumpul bersama untuk melaksanakan perkuliahan. Berkatilah perkuliahan hari ini semoga berjalan dengan lancar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, gimana Pagi, Pak. kabarnya? Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik. Luar biasa. Oke. Ini ada kabar yang kurang baik ini. Jadi teman kalian yang Agustinus Aditya Dharma itu kecelakaan. Ada yang tahu? Halo? Iya, Pak. Malah belum tahu ya, Pak. Ini Belum posisinya tahu, Pak. gimana? Ada yang dekat rumahnya nggak? Tahu kondisinya gimana? Nggak ada yang tahu kondisinya sekarang. Nggak tahu, Pak. Belum Tahu, tahu Pak. ya, Pak. Belum tahu, Pak. Belum, Pak. Belum tahu, Pak. Baru tahu ini, Pak. Iya, ini tadi malam katanya kecelakaan dan sekarang masih koma. Itu katanya. Ya, nanti kalau teman-teman dapat info dikabari ya. Ya didoakan semoga lekas sembuh ya untuk Aditya. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke. Saya share screen. Sambil absen ya, yang belum absen silakan absen dulu. Sudah kelihatan, teman-teman? Sudah, Pak. Oke. Di pertemuan kedua ini kita akan belajar limit switch ya. Aslinya kemarin sudah menyangkut ke limit switch, tapi kurang dalam. Saya akan mereview lagi limit switch sama nanti ada tambahan untuk proximity sensor. Oke, untuk limit switch di sini paling sering ya digunakan dalam sensor mekatronika. Ini sebagai input masukan ke sistem juga. Oke. Pengertian dari limit switch di sini saklar pembatas. Di sini adalah saklar atau perangkat elektromekanik ya, yang mempunyai tuas aktuator sebagai pengubah posisi kontak terminal dari normally open ke close atau sebaliknya dari normally close maupun ke open. Ini contoh salah satu limit switch ya. Biasanya kalau yang seperti ini biasanya untuk industri, untuk mesin-mesin yang besar. Ini contohnya. Kemudian dari posisi kontak ini akan berubah ya ketika tuas aktuatornya tersebut terdorong atau tertekan oleh suatu objek. Ini contohnya ini dipasang pada pintu Trans Jogja atau Transjakarta ya. Kalau teman-teman memperhatikan, limit switch ini digunakan untuk sebagai pembatas kalau pintu sudah terbuka. Ada dua biasanya, untuk kondisi terbuka dan tertutup. Jadi untuk memberikan sinyal ya. Kemudian sama halnya dengan saklar. Limit switch juga hanya mempunyai dua kondisi, menghubungkan atau memutus aliran arus listrik. Dengan kata lain hanya mempunyai kondisi on dan off. Ini yang limit switch. Bentuknya seperti ini. Ini tuasnya bisa ditekan, bisa digeser, didorong. Kemudian biasanya ada indikator lampu ya di sini. Kalau tertekan dia akan nyala, kemudian akan mengeluarkan tegangan. Kemudian prinsip kerjanya di sini limit switch dibuat dengan sistem kerja yang dikontrol oleh dorongan atau tekanan kontak fisik
ini harus bersentuhan. Gerakan suatu objek pada aktuator. Sistem kerja ini untuk membatasi gerakan atau mengendalikan suatu objek mesin tersebut dengan cara memutuskan menghubungkan aliran listrik yang melalui terminal kontaknya. Jadi ini sebagai input atau sensor untuk mengetahui kondisi posisi biasanya. Umpamanya satu rel atau konveyor. Di situ ada 3 limit switch, posisi tengah, posisi awal, sama posisi akhir. Nah, jadi nanti kalau konveyornya berputar, dia akan terdorong ya, umpamanya minimal dia tertekan, kemudian posisi tengah konveyor dia akan tertekan lagi, kemudian di posisi maksimal konveyor dia akan tertekan lagi. Di sini untuk sebagai input ke controller atau ke PLC ya. Kemudian sistem kerja limit switch seperti ini. Jadi dia terkena dorongan ya. Kalau roller ini bisa kanan atau kiri. Ini bisa didorong dari kiri hingga kontaknya ini ke kanan, atau nanti akan otomatis akan kembali lagi ya umpamanya tidak tertekan. Jadi bisa digunakan antara arah kanan dan kiri. Kalau yang tertekan dari atas, ini ada yang bisa, ada yang tipe tertentu ya, ada yang cuma plat kemudian ditekan dari atas, kemudian kontaknya ini akan terhubung pakai NC atau NO. Kemudian tipe-tipenya, jenisnya ini ada beberapa tipe. Ada tipe yang paling umum ini roller lever ya, roller lever. Bentuknya seperti ini. Ada beberapa tipe di sini, ada R38, R50. Kalau di industri ini satu limit switch ini bisa ratusan ribu harganya. Kemudian ada tipe yang 2 roller ya, yoke roller lever. Jadi bisa kanan atau kiri ini geser. Kemudian ini adjustable roller lever, jadi bisa diatur jaraknya ya, tuasnya ini bisa diatur naik turunnya. Kemudian yang ini adjustable rod lever, jadi cuma plat, kalau tertekan atau terdorong dia akan memberikan sinyal ya, akan menghubungkan atau memutus aliran listrik. Kemudian dari top ini plonger ya di sini, plinger ya di sini. Top plinger berarti benda harus dari atas di sini, harus menekan limit switch-nya ini harus sejajar lurus ya, harus vertikal untuk top plinger ini. Kemudian ada top roller plinger. Di sini ada bearingnya, jadi bisa dari atas tapi sudutnya bisa diatur kemiringannya. Ini menggunakan top roller plinger. Kemudian ada side plinger ya, jadi dari kanan atau kiri salah satu. Kemudian ada slide roller plinger, di sini menggunakan bearing. Kalau menggunakan roller berarti bearing di sini. Kemudian cuma tuas kecil lurus, di sini namanya wallable lever ya. Jadi kalau kesenggol dia sudah memberikan sinyal. Ini untuk tipe-tipe jenis limit switch yang banyak digunakan di industri seperti ini. Biasanya kalau yang untuk mesin-mesin yang besar, di situ akan menggunakan tegangan antara 24 volt ya. Tapi kalau menggunakan mesin-mesin lama yang di bawah tahun 1990 itu masih mengalirkan tegangan AC 220 volt AC. Kalau yang sekarang mesin-mesin modern menggunakan tegangan yang kecil, 5 volt, 12 volt, itu sudah. Limit switch-nya pun lebih kecil, lebih simple. Kemudian fungsi dari limit switch itu sendiri ini
digunakan untuk aplikasi seperti pintu gerbang otomatis, di mana limit switch berguna untuk mematikan motor listrik sebelum pintu gerbang itu menabrak pagar pembatas saat membuka atau menutup. Jadi sebagai sinyal untuk memberikan posisi maksimal atau minimal. Yang kedua, pada pintu panel listrik. Teman-teman membayangkan mesin itu ada box panelnya. Di sini kalau saat membuka pintu box panel itu ada limit switch-nya. Di sini sebagai saklar otomatis, apabila pintu panel dibuka, maka lampu akan menyala untuk penerangan. Ya seperti kalau mobil-mobil sekarang ya, mobil-mobil baru itu kalau dibuka pintunya dia otomatis menyala lampu yang di dalam kabin mobil itu. Dia menggunakan limit switch. Contohnya juga pada kulkas ya. Saat pintu kulkas dibuka, limit switch akan bekerja, kemudian akan mengalirkan tegangan untuk menyalakan lampu. Ini contoh limit switch. Kemudian pada hoist atau sebagai pembatas pengangkatan barang. Hoist itu ya derek ya, tapi untuk mengangkat barang-barang lift katrol ya gitu. Kemudian pada tutup cover mesin sebagai safety, apabila cover dibuka maka mesin akan mati. Nah, ini untuk keamanan. Ini mesin-mesin Jerman, mesin-mesin Jepang. Ini kalau membuka dan menutup pintu, ini akan ada sinyalnya sendiri ya. Contoh pada mesin CNC ya. Itu kalau dibuka pintunya maka mesin CNC tidak akan bisa bekerja atau tidak jalan ya. Kemudian pada sistem transfer seperti troli, konveyor, ini sebagai pembatas maju dan mundurnya, forward reverse. Ini yang di workshop kalian. Tapi itu menggunakan sensor optik, kalau yang ini menggunakan limit switch. Kemudian pada sistem kontrol mesin sebagai sensor untuk mengetahui posisi up and down, biasanya untuk silinder bisa pneumatik, bisa hidrolik. Di situ untuk mengetahui posisi maksimal dan minimal pada silinder. Oke, ada pertanyaan tentang limit switch? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Sebentar ya. Limit switch untuk awalan aja, kemudian yang paling utama saya akan memberikan materi tentang proximity sensor ya. Proximity sensor. Proximity sensor di sini jadi sensor yang mendeteksi objek benda dengan jarak yang cukup dekat, berkisar antara 1 mm sampai beberapa sentimeter. Ini senti ya, tidak ya, termasuk ultrasonik itu juga termasuk proximity ya. Dia bisa beberapa 5 meter ya, sampai 5 meter. Kemudian proximity switch ini mempunyai tegangan kerja antara 10 sampai 30 volt DC, dan ada juga yang menggunakan 100 sampai 200 volt AC. Tapi banyakkan yang di industri kebanyakan dia menggunakan tegangan 24 volt DC. Oke, sebentar. Kemudian bagian-bagian dari proximity ya. Di sini
ujungnya yang tanda panah active phase ini. Jadi bagian yang mendeteksi itu yang ujungnya ini, yang sesuai target objek yang akan dideteksi. Kemudian rangkaian di dalamnya itu ada rangkaian listrik. Kemudian di sini nanti outputnya ada 3 kabel 0, 24 volt sama output ya. Kemudian target harus ditepat pada sejajar pada ujung sensor di sini. Kemudian tipe proximity sensor di sini bisa dibedakan menjadi 4 ya. Pertama induktif, kapasitif, ultrasonik, dan optik. Kemudian optik nanti bisa dibagi lagi menjadi reflektif dan true beam. Kemudian yang reflektif bisa dibagi menjadi direct, retroreflektif, kemudian polaris reflection with reflector. Ini pembagian untuk proximity sensor. Ini salah satu contoh proximity sensor yang digunakan pada yang paling simpel, yaitu menggunakan aplikasinya pada line follower. Jadi ada pengirim sama penerima. Nah, di dalam robot line follower itu yang mengikuti garis itu ada infrared sebagai pengirim sinyal. Kemudian mengenai objeknya lantai, kemudian akan memantulkan cahaya. Cahayanya itu akan diterima oleh fotodiode ya. Fotodiode nanti akan memberikan sinyal ke controller line follower. Ini contoh penggunaan pada proximity sensor. Kemudian contoh lain ini untuk mendeteksi pada touchscreen pada layar HP. Di sini kalau ini berdasarkan kapasitansi ya, umpamanya ada benda yang mendekati pada layar HP, maka akan merubah nilai kapasitannya. Kemudian jarak maksimum sensor biasanya tidak terlalu jauh ya, paling maksimal setengah senti untuk kapasitif maupun induktif. Kemudian umumnya digunakan pada smartphone untuk mendeteksi touchscreen. Kemudian ini untuk digunakan untuk memonitoring mesin vibrasi pada steam turbin, kompresor maupun motor sleeve tipe bearing. Ini untuk penggunaan proximity sensor. Contoh aplikasi lain, ini pertama untuk mendeteksi aluminium komponen, jadi bisa membedakan logam dan non logam. Ada lagi untuk inspeksi kecepatan pada tabel pergerakan ini ya, conveyor ini juga dapat diterapkan di situ untuk menginspeksi benda dengan kecepatan tinggi. Kemudian untuk mendeteksi botol cup, contohnya seperti ini, dia menggunakan optik ya, bisa menggunakan kapasitif maupun optik. Jadi bisa menghitung benda atau botol yang lewat di konveyor. Kemudian aplikasi lain di sini untuk mendeteksi aluminium cup menggunakan induktif ya. Jadi logam ini berhubungan dengan induktif. Kemudian untuk mendeteksi ketinggian cairan biasanya menggunakan, kalau ini menggunakan kapasitif ya. Kapasitif ada juga menggunakan ultrasonik, itu untuk mendeteksi cairan biasanya. Kalau di bendungan-bendungan itu menggunakan ultrasonik. Tapi kalau untuk gelas-gelas tabung itu masih menggunakan kapasitif. Karena dia kapasitif itu tembus terhadap kaca atau bahan yang bening. Tapi kalau air dia bisa mendeteksi ada air apa tidak, umpamanya dalam botol itu.
Kemudian untuk mendeteksi ini ya, perintah ini kertas box kertas ya, untuk menghitung umpamanya pada palet ya ada berapa box yang bisa dibawa. Kemudian untuk jarak deteksi aluminium di sini menggunakan induktif karena berhubungan dengan aluminium termasuk bahan metal. Kemudian untuk mendeteksi liquid level, ketinggian cairan pada wadah air ya. Kemudian tipenya induktif, kapasitif, fotoelektrik, magnetik untuk proximity sensor. Oke, untuk penggunaan sensor-sensor induktif, kapasitif maupun magnetik ini nanti teman-teman akan belajar praktikumnya di elektropneumatik ya. Alatnya seperti ini, kapasitif, induktif, sama optik. Jadi ini produk dari Festo sendiri. Kemudian lambangnya untuk kapasitif ini dilambangkan dengan adanya lambang kapasitor ya. Nah, ini ada lambang kapasitor, kemudian di sini kontak, kemudian di sini membutuhkan tegangan 24 volt ya. DC, di sini menggunakan tegangan DC, ada simbol kontak dan kapasitor, berarti kapasitif sensor yang perlu diperhatikan. Kemudian ada lambang lagi, ada 2 garis yang ditumpuk yang nempel ini, berarti di sini menggunakan induktif sensor. Lambangnya seperti ini. Ini harus hafal ya teman-teman. Lambang-lambang sensor kapasitif, induktif maupun optik ini teman-teman harus hafal. Kemudian yang optik ini ada lambang fotodiode sama LED. Yang mancar keluar itu berarti LED, kalau yang menerima anak panah yang masuk ke dalam itu fotodiode. Kemudian ada lambang saklarnya juga di sini, switch. Tegangannya DC semua 24 volt. Ini ya, paling enggak dasar yang kalian yang kalian pahami ini, ketiga sensor ini harus bisa membedakan. Oke, sebentar. Gak ada pertanyaan ini tentang proximity? Harus hafal lambang-lambangnya? Belum ya? Belum, Pak. Oke. Di sini induktif, kapasitif dulu ya. Ini mendeteksi semua objek yang ada dalam jarak sensing baik metal maupun non metal. Kemudian yang induktif di sini untuk mendeteksi objek besi atau metal. Meskipun terhalang oleh benda non metal, sensor akan tetap dapat mendeteksi selama dalam jarak nilai normal sensing atau jangkauannya ya. Jika sensor mendeteksi adanya besi di area sensingnya, maka kondisi output sensor akan berubah nilainya. Ini yang penting. Kemudian jarak deteksi ini dapat disetting ya. Jarak dari posisi yang terbaca dan tidak terbaca sensor untuk operasi kerjanya ketika objek benda digerakkan oleh metode tertentu. Jadi antara benda harus tepat pada ujungnya di sini ya. Ini ujung-ujung sensor di sini, benda harus harus mengetahui jarak ini paling setengah senti ya maksimal. Jadi harus dekat sekali, hampir menempel ya antara ketiga sensor ini. Kemudian induktif, ini contoh-contoh sensor-sensor induktif berbagai ukuran ya. Ada bentuknya yang bukan silinder tapi kotak, ini ada.
seperti ini contohnya. Kemudian di bagiannya ada lampu indikator. Kalau diberikan tegangan 24 volt, mendeteksi logam atau non logam, dia akan menyala indikatornya di sini. Kemudian induktif ini termasuk sensor proximity, dia mendeteksi metal tanpa menyentuh ya, tapi dengan jarak yang hampir mepet ya. Kemudian di sini berdasarkan magnet, elektromagnet. Jadi teman-teman kalau ada ini kalau pernah praktek rangkaian listrik ataupun elektronika dasar, lilitan dari tembaga kemudian dibuat melingkar, buat lilitan, kemudian dikasih tegangan, di dalamnya lilitan tadi dikasih besi ya. Nah kalau ini kalau menjadi ada besinya maka akan menjadi medan magnet ya. Dikasih tegangan akan menjadi medan magnet. Kemudian kalau ada besi yang dimasukkan ke lilitannya itu akan mempengaruhi arusnya. Oke, ini contohnya. Jadi di dalamnya itu ada sirkuit, ada rangkaian listriknya, ada lilitannya. Kemudian ada lampu LED di sini untuk indikator bahwa dia mendeteksi benda logam atau tidak ya. Kemudian yang warna kuning ini dia area magnetnya, elektromagnetnya. Ini berdasarkan medan magnet. Kemudian kalau ada besi terdeteksi dia akan menjadi induktan. Kemudian akan memberikan output ke sensor. Konstruksinya dari sensor induktif ini ada beberapa bagian. Ini ada logam ya, ini contoh logam yang kecil, kemudian didekatkan dengan medan magnet. Medan magnet itu kalau yang areanya bisa digambarkan seperti ini ya, berupa lingkaran lingkaran ini maksimal setengah senti atau 5 mili. Kemudian koilnya di sini ada koilnya, lilitannya kecil. Kemudian ada varit core, kemudian ada rangkaian osilator. Ini ada kapasitornya juga untuk filter. Rangkaian osilator, kemudian ada rangkaian komparator. Teman-teman pernah membuat rangkaian seperti ini, osilator maupun komparator? Belum, Pak. Komparator Belum, Pak. di elektronika belum diajari. Belum, Pak. Belum, Pak. Jadi Belum, Pak. membandingkan menggunakan LM324 ya, atau 358, itu membandingkan antara input 1 dengan input 2, kemudian akan memberikan keputusan yang mana yang akan diambil. Jadi ada rangkaian pembanding di sini menggunakan rangkaian op-amp. Pernah dengar belum? Pernah diajari belum op-amp? Pernah, Pak, kalau Pernah. Nah, Kenapa? op-amp itu bisa digunakan untuk membandingkan rangkaian pembanding ya, bukan cuma penguat tapi sebagai pembanding juga. iya. Oke, kemudian dari komparator dia akan masuk ke rangkaian final menggunakan gerbang ya, gerbang digital. Kemudian outputnya ini biasanya langsung 24 volt atau 0 volt, cuma kondisi 0 dan 1 digital outputnya. Oke, rangkaiannya seperti ini ya. Nanti kalau ya di praktikum tidak akan membongkar seperti ini ya, tapi menggunakan saja. Tapi paling nggak kalian teman-teman tahu di dalamnya itu ada beberapa rangkaian. Pertama yang ini koil, lilitan, kemudian ada rangkaian isolator, ada rangkaian komparator, kemudian ada rangkaian final stage ini untuk gerbang ya, akan memberikan kondisi digital 0 dan 1, 0 atau 24 volt itu. Kemudian lilitannya seperti ini ya, lilitan seperti ini. Jadi ada tembaga dililit seperti ini, kemudian dikasih tegangan plus sama minus.
Kemudian jika ada benda besi mendekat, maka dia akan mempengaruhi medan magnetnya atau induktansinya. Kemudian untuk bagiannya sendiri yang sensor head tadi, ini terdiri dari coil, kemudian ini ya, dililit melingkar dengan ferrite core di sini. Kemudian area elektromagnetik ini akan melingkar ya antara ujung di sini. Jadi ada areanya sendiri, tidak sampai ke belakang, tapi cuma depan paling enggak setengah senti ya, atau 5 mili. Kemudian terdiri dari rangkaian closed loop untuk rangkaian osilator. Jadi teman-teman nanti kalau membongkar, di situ ada rangkaian osilator, dalamnya itu terdiri dari closed loop, op-amp, dan konfigurasinya. Kemudian ada rangkaian sirkuit, ada untuk non-inverting input head. Kemudian di dalamnya ini ya, osilator will produce frekuensi, dia akan menghasilkan frekuensi 100 Hz sampai 1 MHz. Kemudian ada tambahan filtering rectifier di sini untuk mengkonversi dari tegangan AC menjadi DC tegangan ya. Dalam rangkaian osilator tadi ada untuk pembangkit frekuensi, ada filter dari AC ke DC, kemudian ada rangkaian non-inverting, ada rangkaian closed loop op-amp. Ini di dalam rangkaian osilator. Kemudian untuk rangkaian komparator di sini dari output isolator tadi, ini output demulator connect ke rangkaian screaming trigger input, kemudian akan menghasilkan 2 tegangan. Kemudian jika demulator akan menurun, maka amplitude akan naik ya. Kemudian trigger output quickly low voltage level. Jadi triggernya akan men-trigger output secara cepat dengan tegangan rendah. Oke, kemudian output ini, di bagian output atau rangkaian digital menggunakan IC digital, dia akan mendrive load on or off. Jadi antara ini berdasarkan, jadi ada tipe sensor yang outputnya NPN atau PNP. Maksudnya apa? NPN itu negatif positif negatif, kalau PNP positif negatif positif ya. Jadi kalau teman-teman membutuhkan output kalau aktif sensor negatif, berarti pilih yang PNP. Kemudian kalau yang outputnya kalau aktif dia outputnya positif atau 24 volt, maka pilih yang NPN. Jadi pilih pemilihan berdasarkan output sensornya sendiri. Oke, contohnya seperti ini penggunaannya, dia harus lebih dekat ya, jaraknya harus dekat. Di area yang warna kuning tadi, bahannya harus metal, harus besi, baja ataupun aluminium. Kemudian akan menghasilkan eddy current. Oke, kemudian mengeluarkan output, akan terjadi induktansi dan akan mengeluarkan output di sini. Oke, contohnya untuk penerapannya target ya, sesuai target yang warna kuning ini. Yang sebelah kiri terdeteksi, yang sebelah kanan tidak terdeteksi. Ada juga penggunaan pada untuk posisi ya, namanya di sini ada tabel yang bulat itu berputar, kemudian dia sensor itu mendeteksi posisi tabelnya bergerak berapa, sudutnya berapa, 90, 45 ataupun berapa. Ini untuk penggunaan pada induktif sensor.
Oke, pengaplikasiannya di sini untuk mengetahui posisi digunakan untuk menggunakan dua induktif sensor. Kemudian satunya untuk cam shaft ya. Di mobil itu posisi shaftnya atau apa? Shaker ya kalau sepeda motor itu. Yaitu ada indikator posisi minimal dan maksimal. Aplikasi sensor induktif. Kemudian kapasitif sensor di sini sebentar. Dia akan mendeteksi hampir semua benda ya. Ini berdasarkan biasanya ini berdasarkan seperti apa? Kapasitor. Jadi kalau teman-teman pernah membuka kapasitor itu ada dua lempengan. Lempengannya bahannya dari aluminium ya. Dia diatur dengan jarak tertentu. Kemudian kalau ada sentuhan atau ada benda yang mendekat, dia akan mempengaruhi nilai kapasitansinya. Oke, contohnya seperti ini, ada dua lempengan, kemudian didekatkan, ada tangan yang mendekat, dia akan merubah nilai kapasitansinya di sini. Ya, dieлекtriknya itu berupa aluminium, plat aluminium. Kemudian ini berdasarkan penekanan ya, ada ini contoh aplikasi seperti touchscreen pada HP. Oke. Di dalamnya di dalam rangkaian sensor kapasitif sensor, di sini pertama ada plat yang ini warna hijau ini, kemudian ada kapasitor, kemudian dikuatkan beberapa kali ya. Di sini ada transistor. Di sini fungsinya transistor itu sebagai saklar atau mengedrive tegangan ya. Ini dikuatkan 3 kali, kemudian akan menghidupkan relay. Ini ada lambang relay. Kalau relaynya aktif berarti akan menghidupkan kontak di sini. Oke. Di dalam kapasitif sensor rangkaiannya berupa plat, kemudian ada rangkaian penguatannya berapa kali? 3 kali baru menghidupkan relay. Oke, kapasitif sensor ini digunakan non kontak ya, tidak bersentuhan. Jadi jaraknya ini ya ada batasnya, tergantung tipe sensor kapasitif ya. Ada beberapa tipe. Dapat mendeteksi metal dan non metal, besi dan non besi ya. Kayu bisa, plastik, liquid, material, kayu, kemudian yang lain kaca. Kemudian kapasitif sensor ini digunakan beberapa varian. Jaraknya nanti dapat diatur ya. Biasanya di sensornya itu ada potensio yang harus diputar, dia bisa sensitivitasnya, jaraknya itu bisa diatur menggunakan potensio itu. Oke, kemudian aplikasinya contohnya touchscreen ini pada laptop, trackpad, digital audio player, komputer display, mobil phone, mobil device, dan yang lain. Kemudian pada design engineer ini untuk kapasitif selecting kapasitif sensor untuk versatility, reliability, robust, menurunkan harga atau cost ya secara mekanikal suit. Oke, sebentar. Ada pertanyaan tentang kapasitif sensor? Teman-teman, cara kerjanya atau gimana? Jarak deteksi.
Bentuknya hampir sama seperti induktif ya. Nanti ya kalau beli di toko atau ini harus sesuai kebutuhan. Kalau teman-teman membutuhkan hampir semua benda itu bisa mendeteksi ya untuk kapasitif sensor. Kalau menggunakan induktif ya logam saja, umpamanya gini, pengen mendeteksi makanan bahwa di situ tidak ada logam, jadi makanan itu melewati konveyor, kemudian sensor induktif didekatkan dengan makanan di situ, makanan yang melewati konveyor itu ya. Jadi kalau ada terdeteksi, biasanya ini yang roti atau yang makanan-makanan yang sekelas Indofood itu ada metal detektor ya. Ini digunakan untuk mendeteksi makanan. Kalau kapasitif ya biasanya untuk counting produk ya, counting produk berapa kardus yang sudah diproduksi setiap harinya, contohnya seperti itu. Oke, selanjutnya magnetic sensor. Magnetic sensor di sini contohnya seperti ini ya. Kalau teman-teman nanti di toko-toko elektronik, bilangnya magnetic sensor akan diberikan sensor seperti ini. Jadi pengaktifannya menggunakan magnet ya. Jadi ada dua kontak, ada dua konektor, yang atas dan samping kiri dan samping kanan di sini. Kemudian magnetnya akan didekatkan pada kaca di sini. Jadi pengaktifannya menggunakan magnet ya. Contohnya menggunakan itu. Nanti di lemari kulkas itu juga bisa menggunakan magnetic sensor. Jadi yang pintunya ada magnetnya, kemudian yang di kulkasnya itu ada magnetic sensornya. Jadi magnetnya ikut pintu. Kalau ditutup dia terbuka, kalau dibuka dia akan terhubung ya otomatis. Yang kebalikan ya, pakai yang tergantung mau penggunaan saat pintu dibuka nyambung atau saat ditutup dia putus atau nyambung, tergantung nanti di sistemnya ya, relaynya ya, karena ini fungsinya cuma menyambung sama memutus, dari dua kondisi saja, tergantung penggunaan nanti untuk menyalakan lampu atau apa. Tapi tidak langsung ini ke dihubungan lampu, tapi dihubungkan ke relay atau controller seperti itu. Teman-teman ada yang pernah melihat ini belum? Magnet, sensor magnet. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum pernah. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Nanti kalau di praktikum di elektropneumatik menggunakan sensor seperti ini, tapi sudah dibungkus ya. Dibungkus sudah menempel pada silinder. Tapi kalau di praktikum sensor ataupun robotika ini nanti terlepasan ya. Jadi teman-teman nanti akan praktek menggunakan magnet ini lepasan, kemudian digunakan untuk aplikasi untuk menyalakan lampu atau apa itu. Oke, magnetnya itu didekatkan dengan kacanya, ini harus tepat ya, sehingga antara konektor 1 dan konektor 2 ini terhubung, akan tertarik dengan medan magnetnya sehingga terhubung. Ya resikonya di sini kena benturan ya pasti pecah ya, karena cuma kaca. Kalau di pasaran ya harganya 10-an ribu ya. Kalau teman-teman nanti membeli. Kemudian ini contoh aplikasi menggunakan magnet ini ya, S1 sensornya, kemudian menggunakan 55 sebagai pembangkit pulsa, IC 55 pembangkit pulsa, kemudian CO413 ini untuk digital ya. Kemudian menghidupkan transistor menghidupkan relay. Nah ini relaynya bisa digunakan untuk menghidupkan lampu atau yang lain. Jadi antara sensor tidak langsung ke relay ya, tapi sensor dulu baru masuk ke pembangkit pulsa,
pembangkit pulsa nanti memberikan sinyal ke ini IC 4013, baru menghidupkan transistor menghidupkan relay. Nah, ini ada berbagai tahap ya, dari sensor kemudian masuk ke aktuator output. Jadi teman-teman tidak bisa membayangkan sensor itu langsung terhubung ke output. Ada beberapa rangkaian yang harus dibuat, yang ini kenapa harus dibuat rangkaian seperti ini, harus berapa kali melewati proses seperti ini, karena untuk sistemnya pertama ya keamanan, safety, kemudian kestabilan. Kalau sensor ini langsung ke relay atau ke transistor, ini mungkin tidak stabil juga ya tegangannya. Kadang tegangannya cuma melewatkan, karena kontaknya semakin lama semakin aus, tegangannya pun tidak akan stabil. Tapi kalau menggunakan rangkaian ini, penguatan menggunakan pembangkit pulsa kemudian 4013, ini pasti tegangannya tercapai 0 dan 5 volt umpamanya seperti itu. Kemudian keuntungan menggunakan sensor magnet dibandingkan dengan mekanik ya, menggunakan limit switch seperti yang mekanik tadi. Pertama, kontak ini terprotek ya, maksudnya dari debu tidak terpengaruh. Tapi kalau yang limit switch tadi kan kena lama-lama dipakai kena debu, dia akan aus ya, akan berkarat, dia akan mempengaruhi penyambungan listriknya, tegangannya. Tapi kalau menggunakan magnet, dia tidak akan terpengaruh karena sudah dilindungi oleh kaca tadi. Kemudian maintenance-nya lebih gampang, kemudian pengoperasiannya lebih mudah, kemudian meredus ukuran, kemudian read sensor ini nama lain dari magnetic sensor ya. Jadi teman-teman harus tahu, read sensor bukan read tapi read, E-nya 2. Read sensor ini yang dimaksud magnetic sensor itu sendiri. Ini bisa melewatkan tegangan yang tinggi. Tapi ada beberapa tipe yang yang cuma bisa melewatkan tegangan yang kecil ya. Tapi ini ada tipe yang bisa melewatkan tegangan yang tinggi. Oke. Sebelum masuk ke fotoelektrik, ada pertanyaan tentang magnetic sensor? Belum, Mbak. Belum, Mbak. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut lagi ke photoelectric sensor. Kalau di analisa dari foto itu kan ya berhubungan dengan cahaya ya, photoelectric sensor. Photoelektrik di sini alat yang digunakan untuk mendeteksi jarak, kemudian terdiri dari transmitter dan receiver ya. Transmitternya itu berupa infrared, bisa berupa LED, maupun kalau untuk receivernya di sini bisa fotodiode atau fototransistor. Apa ya? Enggak, Pak. Kemudian tipe dari photoelectric sensor di sini ada 3 ya, different berdasarkan fungsional ya. True beam atau opposite, jadi antara pengirim dan penerima itu berhadapan, harus sejajar ya titiknya.
Contohnya seperti ini. Kalau yang satu ini pengirim, kemudian yang dua di sini penerima. Ini secara truk beam. Kemudian retroreflektif ini menggunakan cermin ya, ada pembalik. Jadi antara sensornya itu antara pengirim dan penerima itu menjadi satu bungkus atau dikasih satu casing ya. Kemudian di depannya ada cermin. Jadi kalau pengirim itu mengirimkan infrared atau lampu LED, mengirimkan sinar, terkena kaca atau reflektif cermin ya. Kemudian akan diterima lagi ke penerima di bawahnya. Biasanya atas itu pengirim, yang bawah penerima. Ini untuk retroreflektif. Kemudian yang proximity sensing atau diffuse, di sini hampir sama bentuknya, yang pengirimnya di atas, penerimanya di bawah, tapi tidak menggunakan cermin. Jadi yang memantulkan cahaya, memantulkan itu benda objeknya ya. Jika terkena objek maka dia akan diterima oleh receivernya ya. Oke, contohnya penggunaan seperti ini ya. Truk beam antara transmitter dan receiver. Target bendanya ini di antara transmitter dan receiver ya, benda objek yang dideteksi. Seperti ini. Kemudian retroreflektif, targetnya atau objeknya itu antara sensor dengan cermin. Kemudian yang diffuse tidak menggunakan cermin tapi langsung sensor, di depannya langsung target atau benda. Kemudian yang fokus beam reflektif ini hampir sama dengan diffuse reflektif. Dia pengirim dan penerimanya jadi satu, kemudian bendanya di depannya. Ini untuk tipe fotoelektrik. Nah. Oke, kemudian ini harus hafal ya teman-teman. Deteksi konfigurasi antara truk beam, retroreflektif, dan diffuse harus dipahami benar-benar, karena nanti ini akan selalu dipakai dalam setiap mata kuliah ya. Harus hafal lah. Truk beam itu sensornya seperti apa, retroreflektif itu seperti apa, diffuse itu seperti apa, teman-teman harus tahu. Kemudian ada lagi small spot divine reflective. Ini targetnya ini ya, bentuknya seperti sensornya itu ada lekukan, pengirim dan penerima, kemudian depannya target. Kemudian fixed distance, di sini ya ditentukan jarak targetnya, kalau maksimalnya berapa, minimalnya berapa. Kemudian ada laser recognition, bentuknya seperti ini ya, sensornya. Oke, kemudian satu lagi ultrasonic, ini yang banyak dipakai, tergantung ya, nanti kalau teman-teman membayangkan ultrasonic itu seperti ini, tapi ada tipe-tipe yang lain yang ukurannya lebih besar, umpamanya untuk deteksi kapal ataupun jarak yang lebih jauh, mungkin ukurannya pun lebih besar seperti daripada ini ya. Ultrasonic di sini digunakan untuk mendeteksi berdasarkan optik sensor, berdasarkan suara ya. Kemudian suaranya itu frekuensinya antara 40 kHz, umumnya 40 kHz. Kemudian ultrasonic sensor ini jaraknya dapat diatur
senti ataupun inci ya. Oke, untuk cara kerjanya ada pengirim dan penerima. Jadi mengirimkan suara dengan frekuensi 40 kHz. Kemudian nanti kalau ada benda akan memantulkan suara tadi diterima lagi ke receivernya. Yang tadi gambarnya tuh salah satu di sini, ini pengirim berarti ini penerima ya. Bisa bolak-balik di sini. Kemudian yang dihitung jaraknya itu jarak pantulannya ya. Jadi dikonversi antara waktu mengirim kena pantulan dan diterima di receiver. Ini nanti waktunya tadi dikonversi menjadi jarak. Jadi outputnya nanti kalau yang teman-teman nanti praktik menggunakan Arduino, dia langsung outputnya bisa senti, bisa inci. Oke, contohnya seperti ini. Sender dan receivernya jadi satu. Kemudian ini suara yang dipancarkan mengenai objek, kemudian akan terpantul suaranya. Kemudian antara waktu nanti di konversi menjadi jarak ya. Keuntungan menggunakan ultrasonik ya, tidak terpengaruh oleh debu, atmosfer, salju, hujan ya. Jarak penginderaan lebih dari sensor kapasitif, lebih jauh ini jaraknya. Lebih jauh dari kapasitif maupun induktif. Bekerja dalam kondisi jelek, maksudnya itu ya momennya gempa atau ada kondisi yang bencana, itu masih dapat bekerja. Kemudian kekurangannya sulit untuk merasakan dari benda lunak ya. Benda lunak melengkung, tipis atau kecil itu susah untuk dideteksi. Ya bisa, tapi mungkin error atau datanya tidak valid ya. Kemudian aplikasi sensor ultrasonik digunakan pada mesin penghitung botol. Ada lagi deteksi kendaraan dalam sistem penghalang. Contohnya yang mobil untuk parkir ya. Biasanya mobil-mobil terbaru itu sudah dilengkapi dengan sensor parkir. Nah, sensor parkir itu di situ menggunakan ultrasonik. Jadi ada pengirim, penerima, diterima. Kemudian kalau sudah mendekati jarak 1 meter, 2 meter, ada alarmnya. Seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman tentang ultrasonik? Dong ya. Belum ada. Nanti kalau ditanya harus tahu ya. Nanti ada kuisnya, teman-teman. Oke, kita lanjut dulu sebelum kuis ya. Macam output proximity. Ini ada output 2 kabel VDC. Ada NO dan NC. Jadi yang coklat biasanya plus atau minus ya. Kemudian yang blue plus atau minus. Nah, outputnya 2 kabel di sini. Ada lagi yang output 3 dan 4 kabel VDC. Ada NPN, ada PNP. Ini contoh NPN NO ya. Kelihatan nggak teman-teman? Halo? Kelihatan Pak, kelihatan. Banget, Pak. Oke, jadi kalau Kecil Pak. outputnya, oke, besarkan. Outputnya 3 kabel, berarti ada plus minus dan output. Biasanya black ini yang output ya, brown yang plus, blue yang minus. Ini kalau NPN ini ada ini beban ya, bebannya. Yang kotak ini contohnya ya kasih ke relay, umpamanya sensor itu outputnya langsung ke relay. Ini lambang solenoid kalau yang di elektromatik. Jadi NPN
kemudian NPN-NO, kemudian outputnya masuk ke relay, satu relaynya tadi masuk ke plus, berarti nanti outputnya ini akan minus ya, NPN. Kemudian PNPN-NO, outputnya di sini satunya ke relay, kemudian kaki relay satunya ke minus. Ini contoh penggunaan NPN-NO dan PNP-NO. Kemudian yang NPN-NC normally close, jadi kondisi awal sudah terhubung ya. Ini blacknya itu outputnya sensor itu masuk ke relay, kemudian satu relaynya ke plus. Kemudian untuk PNP normally close, kondisi awal tersambung, dia outputnya sensor kabel hitam masuk ke relay, kemudian relaynya masuk ke minus. Kemudian ada lagi penggabungan ya antara NPN-NO plus NC. Jadi menggunakan dua relay di sini. Jadi antara black dan white ini output semua. Dia satunya ke plus kalau yang NO plus NC ya. Kemudian yang PNP-NO plus NC ini antara black dan white ini output semua masuk ke relay, relaynya masuk ke minus. Kemudian ada lagi macam output proximity sensor yang dua kabel VAC. Yang VAC, yang NO ini outputnya di kabel biru, yang minus ya. Jadi kabel biru masuk ke beban, ke relay, kemudian satunya ke netral. Ini yang NO. Kalau yang NC, yang minusnya groundnya tetap plus semua, yang fasa ya. Kalau AC kan masalah fasa sama netral. Yang groundnya itu ke fasa semua. Kemudian yang blue atau ini blue kabel biru masuk ke relaynya relay AC ya pastinya. Kemudian masuk ke netral. Ini untuk pengkabelan tipe output proximity sensor seperti itu. Teman-teman sudah diajari PNP NPN belum? Halo? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Contoh aja gini, kalau transistor NPN berarti yang mengaktifkan apa? Kalau transistor ya. Ada yang bisa menjawab? Transistor NPN berarti untuk mengaktifkannya basisnya itu harus plus ya, NPN. Oke. Sebelum kuis ada pertanyaan belum? Ini ada kuis 10 pertanyaan. Satu pertanyaan 60 detik, nanti dijawab dengan baik ya. Oke, saya share linknya di grup. Oke, silakan gabung, kasih nama NIM saja ya. Silahkan gabung ke kuisis.
Oke, baru 12 peserta, 14. Ini jumlah mahasiswanya berapa? 28. 27-an lah. Oke, baru 20. Kasih NIM aja ya, teman-teman. Dua tiga. Yang belum gabung silahkan gabung ke Quizzes. Dua 24. Dua 25. Ada yang belum? Saya Pak belum Pak. Ayo gabung Quizzes, kasih NIM. Oke ya, tunggu ya teman-teman. 1 menit lagi, saya tunggu. Oke, sudah semua? Sudah siap? Iya Pak. Siap ya, kita mulai. Saya belum join Pak. Ya, Nggak bisa Pak sama saya Pak. Kenapa? Bermasalah nih ya Pak. Jaringan Kok nggak bisa ya Pak? Jaringannya Pak. pakai HP? Pakai HP Pak. Coba diulang. Atau pinjam HP teman, saudara, keluarga. Sudah siap? Nah, oke, sudah 27 ya. Kita mulai ya. Ya, gas Pak. Oke, 1, 2, 3. 3, 2, 1, mulai.
Pak, izin ke toilet, Pak. Ya. Makasih, Pak. Tinggal 4 orang. Ada pertanyaan teman-teman tentang quiznya atau materinya? Oke, kurang 3 orang, 4 orang ya. Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Kalau nggak ada, boleh leave dari Google Meet. Makasih Pak. Selamat pagi, salam sehat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Jaga kesehatan ya. Terima kasih. Siap, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, Selamat pagi. sama-sama. Selamat malam.